Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Semuanya, malam ini atau di video ini khusus saya ingin berbagi edukasi spiritual kepada teman-teman semuanya, ataupun juga berbagi pengalaman spiritual kepada teman-teman semuanya, khususnya tentang ilmu santet, atau yang banyak dibilang ilmu hitam atau guna-guna. Mungkin mayoritas dari orang-orang mengira ilmu santet adalah ilmu yang sangat menakutkan. Bahkan ada ya juga yang tidak percaya dengan adanya ilmu santet. Tetapi ilmu santet itu benar-benar ada di tanah Jawa khususnya. Tetapi tidak seperti kebanyakan menyampaikan tentang ilmu santet itu sendiri, yang katanya pakai bangsa lembut lah, pakai perewangan lah, pakai khodam lah, pakai jin lah. Bukan seperti itu. Jadi di sini nanti saya akan bagikan kepada panjenengan semuanya agar panjenengan bisa lebih waspada. Namanya kita hidup berdampingan, kita tidak tahu mana yang seneng, mana yang tidak seneng, apalagi khususnya di dunia-dunia usaha, agar panjenengan bisa menjaga diri panjenengan masing-masing. Jadi cara kerja ilmu santet itu sendiri untuk yang kelas dasar ini, yang kelas bawah, dia sebenarnya tidak memakai jin, setan, atau yang lainnya. Itu nggak ada yang memakai itu. Itu murni permainan afirmasi atau sugesti yang benar-benar tingkat tinggi. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa menguasai dirinya, bisa memanfaatkan energi pada dirinya. Murni permainan kekuatan pikiran. Jadi kalau ada kun santet yang minta foto, nama, weton, terus melakukan ritual ini itu, mahar sekian, itu mayoritas nanti jarang jadi. Tapi ritual dan lain sebagainya, sampai dimintai foto, nama, itu memang dia biar tahu target yang mau dikerjakan. Cuman tidak semua orang bisa. Itu hanya orang-orang yang mempunyai vibrasi dan kekuatan pikiran yang tinggi, yang mampu mengerjakan. Jadi kalau saya bilang santet sugesti, jadi hanya permainan sugesti. Makanya nanti di tempat-tempat sampean yang diserang, itu ditaburi bunga, garam, tanah makam, bangkai. Yaitu sebenarnya hanya untuk mempengaruhi pikiran jenengan. Agar apa? Agar selalu dalam ketakutan. Nah, sugesti itu main. Di saat sampean merasa ketakutan, sampean merasa diserang orang, sampean merasa diguna-guna orang,
sebenarnya secara tidak langsung sampean itu mensantet diri sampean sendiri. Sampean itu memasukkan santet itu kepada diri sampean sendiri. Lewat apa? Sugesti pikiran panjenengan sendiri-sendiri. Tapi orang-orang yang bisa melakukan itu tidak mungkin. Yaitu bilang ke orang-orang bisa ini, bisa ini, bisa, enggak mungkin. Dia pasti lebih diam. Dia lebih tidak mau muncul. Dia lebih banyak jauh atau menyendiri gitu. Karena orang-orang yang menguasai dirinya ini, dia bisa menguasai orang lain. Makanya hanya sepersekian orang yang bisa melakukan itu. Yang sugestinya benar-benar luar biasa gitu. Jadi permainan santet atau kiriman goib itu sebenarnya di mana di saat kita mempunyai target, kita bisa mengombang-ambingkan pikiran target itu dilarikan ke rasa ketakutan, rasa was-was, sehingga dia tidak tenang dalam hidupnya. Makanya buat teman-teman, apalagi yang punya usaha, yang rumahnya dibuangi sesuatu, sampean tanggapi dengan ketenangan diri. Sampean buang saja, sampean sapu saja, apapun yang dibuang di rumah panjenengan itu. Nanti kalau sampean masukkan dalam pikiran sampean, lari ke rasa sampean, akhirnya sampean juga memasukkan kiriman orang itu ke diri sampean sendiri-sendiri. Itu santet dasarnya. Dan orang-orang yang mengerjakan itu tidak cukup sehari, semenit, 2 menit. Dia pasti rutin melakukannya. Dan mayoritas kenapa dilakukan di malam hari, di saat posisi si target sedang tidur, karena dia masuknya ke alam bawah sadar, karena permainannya masih kekuatan pikiran atau telepati, atau bisa dibilang kebatinan. Itu sebenarnya proses. Jadi kalau yang tidak paham, ya dia kira cuma pakai foto dicubles-cubles, pakai jarum jadi. Oh enggak sesimpel itu. Makanya jangan sampean mengira mudah diserang orang. Karena apa? Menyerang orang itu enggak sesimpel yang dibayangkan orang-orang. Enggak butuh jin setan itu. Enggak butuh. Jin setan itu enggak mau nyerang orang. Itu santet pertama. Dan kedua lewatnya media hewan. Makanya ada hewan masuk rumah sampean, khususnya hewan-hewan berbisa, hewan-hewan yang punya racun. Nah, tandanya sampean mau diserang, santet media hewan, itu ada baju sampean, daleman, itu yang hilang. Yaitu nanti mainnya dia biasanya pakai hewan. Itu pun juga nggak perlu pakai ritual ribet-ribet sebenarnya. Simpel itu juga, ritualnya sangat simpel gitu. Dan yang paling dahsyat, santet yang tidak bisa ditawar, yang semua orang pasti kena, itu adalah santet racun. Itu sampai harus hati-hati. Makanya jangan sembarangan menjatuhkan orang, jaga perilaku, ucapan sampean dalam bermasyarakat. Karena santet racun ini bahaya. Bahaya sekali. Siapapun bisa kena ini. Siapapun itu bisa kena. Tidak pandang bulu. Karena real ini, permainannya real.
Nanti sampean tahu-tahu sakit, meninggal. Tahu-tahu jantung, meninggal. Tahu-tahu pembuluh darah pecah, meninggal. Ada juga tahu-tahu kulit semua gatal semua, lepuh semua, tidak sembuh-sembuh, ya bisa. Tetapi yang perlu panjenengan semua ketahui, bahwa ilmu itu tidak sesimpel yang diperkirakan semua orang. Tidak semua orang mau menjalankan ilmu itu. Dia juga memprediksi tentang kesalahannya, apa yang diperbuat oleh si target, merugikan banyak orang atau tidak. Tidak asal-asalan. Karena kalau benar-benar kita bisa melakukan itu, ukurannya bukan uang. Ukurannya kita menghilangkan satu orang untuk menyelamatkan banyak orang gitu. Saya bercerita ya karena pernah melakukan gitu. Walaupun sekarang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kita lebih ke edukasi, lebih ke pencerahan, bagaimana kita bisa menyadarkan banyak orang agar memiliki budi pekerti, tata krama, ucapan, menjaga pendengaran, menjaga setiap geraknya, agar kita terhindar dari semua itu. Karena segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi. Dan itu berawal dari tingkah laku kita sendiri. Dari tingkah laku kita sendiri, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Gitu. Jadi buat panjenengan, saya ingatkan lagi, yang lagi diserang orang, dibuangi sesuatu, itu tidak usah khawatir, tidak usah diambil pikiran. Karena apa? Itu tujuannya hanya untuk mengombang-ambingkan rasa panjenengan, pikiran panjenengan, biar sampai ketakutan, was-was, akhirnya sampai mikir terus, dari pemikiran sampai akhirnya sampai susah makan, susah tidur, dan itu sampai secara tidak langsung menyakiti diri panjenengan sendiri. Tapi kalau sudah ada hewan banyak masuk di rumah sampean, siap-siap garam grosok itu taburkan di rumah sampean, sekeliling sampean itu. Tapi kalau media racun, kita tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa memprediksi, dan siapapun tidak bisa diprediksi. Karena ini real. Ini memakai bahan yang real. Tidak memakai sugesti, tidak memakai hewan. Tapi benar-benar real, nanti dibuang di tempat sampean. Apalagi sampean yang rumahnya ber-AC gitu, lebih cepat. Makanya kita hati-hati, jaga diri. Pager mangkok luweh kuat ditimbang pager tembok. Kita sering berbagi, itu lebih baik daripada pager-pager yang lainnya. Saya harap karena pengalaman pribadi, ini juga bisa menjadi edukasi agar kita bisa merubah tata cara bicara kita, mengontrol pendengaran kita, mengontrol penglihatan kita, mengontrol tingkah laku, budi pekerti kita, agar lebih bisa memahami, menghargai, merangkul satu dengan yang lainnya. Karena segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Dan segala sesuatu yang menimpa diri kita, sebenarnya itu ulah dari diri kita sendiri. Semoga ini bisa menjadi edukasi yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Dan saya doakan panjenengan semuanya jauh dari segala bala, jauh dari orang-orang yang tidak menyukai panjenengan semuanya, dan diberi kesuksesan di alam dunia, dan sampai nanti selesainya usia kita.
Dari saya matur suwun, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.